Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Para masyayikh, para kiai, para ulama, utamanya Rais Suriyah PCNU Jember Ki Muhyiddin Abdus Samad, semoga sehat panjang umur. Gus Ab Ketua Tanfidiyah Jember yang sekarang sakit, semoga lekas sembuh dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan barokahnya para wali, khususnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin, Allahumma amin. Seluruh pengurus NU, baik dari PW, PC maupun MWC, seluruh panitia, seluruh kader PKP se-Jember, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan murid-murid kita. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara, seluruh kader PKP yang sangat kami cintai, pertanyaan, relakah Anda Islam dicurangi? Rela Islam dirubah-rubah? Rela Islam dikhianati? Pastikan Anda tetap NU sampai mati. Siap? Mengapa demikian? Golongan di luar NU banyak curang terhadap sunnah Rasulullah SAW. Golongan di luar NU banyak mengkhianati sunnah Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim pada nomor 630, terang-terangan Rasul mensunahkan iftitah dari kabirah walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Orang di luar NU menganggapnya bid'ah. Halo? Halo? Hadis Sahih Muslim, Sahih nomor 231, Nabi mensunahkan wudhu basuh wajah 3 kali. Ya apa enggak? Tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Beberapa teman salafi mengatakan ngusap kepala hanya sekali, 3 kali bid'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rela sunnah Rasul dilecehkan? Rela sunnah Rasul diingkari? Pastikan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda tetap NU sampai mati. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari 3451 menerangkan Nabi senantiasa membaca basmalah dengan keras. Halo? 3451 hadis Bukhari menerangkan Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Sekarang di Jember mulai ada golongan-golongan ngimami nggak mau basmalah. Ada? Jangan sekolahkan anak Anda ke pondok tersebut. Siap? Siap? Nggak usah bekerja di pondok tersebut. Siap? Demi membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari, hadis Muslim, juz 2, halaman 370 sampai 71. Apa? Rasul kalau mengenang wafatnya Siti Khadijah, haul, menyembelih kambing, dipotong kecil-kecil, dibagi ke tetangga kanan kiri dan teman-teman, sambil menceritakan riwayat hidupnya Siti Khadijah. Artinya menurut hadis Bukhari Muslim, Nabi menghauli Siti Khadijah. Haul sunnah, manakib sunnah,
golongan di luar NU menganggap manakib bid'ah, haul bid'ah, rela, ayo tetap NU sampai mati. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara rahmakumullah, hadis Bukhari 1001 menerangkan Nabi sholat subuh kunut, sholat subuh ambaca konot. Orang di luar NU nggak ada konot, mengingkari konot, curang, rela, ayo tetap NU. Hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 324 menerangkan zikir ba'da sholat atau wirid sejak zaman Rasul dibaca keras seperti yang dilakukan NU, seperti yang dilakukan di Pondok Nuris, seperti yang sampean lakukan, benar sunnah Rasul. Hadis Bukhari wirid dibaca keras. Ustadz di luar NU melarang wirid dibaca keras. Rela? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari 4377. Setelah jamaah, sahabat satu persatu meraih tangan Rasulullah untuk dicium. Ada musafahah, ada salaman setelah jamaah. Bahkan kalau imamnya ulama besar Kiai Miftah, Rais Am PBNU, imamnya ulama besar Habib Lutfi, jangan cium tangan, jangan hanya begini, tapi cium tangan. Bukhari 4377. Ustadz di luar kita melarang berjabat tangan setelah sholat, menganggap itu bid'ah. Saya Marzuki demi Allah nggak rela sunnah Rasul diturang-turang. Ayo tetap NU sampai mati. Pastikan gak ada hadis yang diingkari. Pastikan gak ada sunnah Rasul yang dicurangi. Siap? Jangan ikut organisasi di luar NU. Meskipun ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa mereka gak jujur? Kemarin ada golongan ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Mereka maulid juga. Mereka rotib juga, tapi benderanya bukan NU, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata perilakunya jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengadakan aksi, ternyata penceramahnya Wahabi. Artinya amal maulid, amal rotib hanya untuk mancing agar warga NU ikut mereka. Setelah ikut terkumpul di doktrin, di doktrin penceramah yang Wahabi. Itu modus. Dihapusi sampean. Jangan mau golongan di luar NU. NU 100% aswajah. 100% ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada pesantren NU, tidak ada MINU, tidak ada TPQ NU, tidak ada Madin NU. Mulai Sabang, Jebeh, Madura, Bali, Merauke, nggak ada yang tidak kunut. Asal lembaga itu NU mesti kunut, kita ya. Wiridan, kita ya. Haul, kita ya. Terawih 20, kita ya. Kita diskon, tak diskon 60% mas. Kalau orang di luar NU, terawih mestinya 20, minta diskon 100%. Kariwolu. Nggak ada NU yang tidak ahlu sunnah wal jamaah. Pondok NU, Kiai NU, Madrasah NU, Ma'arif NU, rutinan NU di mana saja mesti Asy'ariyah Maturidiyah. Enggak akan keluar dari Aqidatul Awam. Enggak akan keluar dari Jawahirul Kalamiyah. Enggak akan keluar dari Safinah.
nggak akan keluar dari takrib. Ya bangga. Fitnah kalau ada yang menuduh NU Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU liberal. Itu pembusuan. Itu pelecehan. Itu fitnah. NU dari dulu sampai sekarang tarawih 20. Setelah sholat wirid, Jum'ah, Yasin, tahlilan, ziarah, tawassul, tabaruk, sedejenega bedah di Nahdlatul NU Ahlus Sunnah wal Jamaah 100%. Siapapun yang jadi rois sejak zaman Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari sampai sekarang Ki Miftahul Akhyar Surabaya, siapapun yang jadi ketum sejak zaman Mbah Hashim Asy'ari sampai sekarang Gus Yahya, meskipun antar ketua kadang beda-beda, antar ketua beda karakter, beda cara, beda strategi, beda taktik dan seterusnya, tapi yang namanya NU akidahnya tetap Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya tetap madhab 4, utamanya madhab Syafi'i, thariqahnya tetap Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Ghazali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo untuk menjaga sunnah. Saya, sampean, ini istri, anak, semuanya demi Allah tetap NU sampai mati. Siap? Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Merdeka. Saudara, bersama NU, bersama ulama-ulama Nusantara di negeri ini makam aulia dijaga, makam ulama dijaga, dirawat. Di Arab, di Hijaz, di Saudi, makam ulama digusur, makam sahabat digusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Nggak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Halo? Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo? Putri Rasul di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat. Ya bangga. Dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki. Hatta meskipun itu di Bali, makam wali itu tetap dihormati. Karenanya kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama, jaga aulia, jaga masyayikh, jaga habaib, pastikan NKRI harga mati. Siap? Jangan mau merubah-rubah negara. Meskipun kelihatannya kayak negara Islam. Khilafah. Gak mekur khilafah mas. Khilaf.
Kok kelap dengan apa? Mamlakah, imaroh, daulah jumhuriyah Islamiyah, jangan mau. Itu merek-merek calon negara. Yang kaya-kaya itu negara Islam, tapi isinya Wahabi. Jangan mau diempoi mereknya negara Islam, tapi isinya Wahabi. Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama. Lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi namanya Jeffrey Hamper. Halo? Halo? Saya Marzuki demi Allah milih negara model NKRI, tapi komitmen jaga ulama. Daripada katanya negara Islam, ternyata isinya Wahabi, memusuhi para ulama dan para habaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Di negeri ini ada hampir 1 juta masjid. Aman. Di negeri ini ada 30-an ribu pesantren. Aman. Ada puluhan ribu madrasah. Aman. Di negeri ada rotib, ada maulid, ya bangga. Ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror. Aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Tapi jangan bermimpi bisa haul. Manakib di Baghdad sudah dikuasai Syiah dan Wahabi. Simtuduror ditulis Al-Habib Ali Al-Habsyi dari Yaman. Tapi kita sulit menggelar Simtuduror. Puluhan ribu kumpul di jalan, menutup jalan. Di Yaman nggak bisa. Yaman diserang Saudi. Yaman perang saudara. Kalau Anda menggelar Simtuduror bersama Habib Syekh, tembak mate sampai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Tapi di mana negara? Sholat subuh kunut semua di Indonesia. Paham? Paham? Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyusun Rotibul Haddad dari Hadramaut. Tapi ada rutinan setiap desa. Ada rutinan Rotib Haddad. Bukan di Yaman, Mas. Jember, Mas. Nuris, Mas. Di Indonesia. Ini negeri NKRI, benar-benar negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Allah membaringkan ratusan makam aulia, ulama, habaib, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada ribuan masjid, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada ribuan pesantren, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ratusan ribu hafid Quran, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada puluhan ribu majelis manaqib, puluhan ribu majelis taklim, puluhan ribu majelis maulid. Semuanya itu ada di Indonesia. Cinta Indonesia, cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setia pada Indonesia, setia pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Indonesia,
menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka yang ngeruweti Indonesia mesti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang ngafir-ngafirkan Pancasila, yang mentohut-tohutkan presiden, pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haram ikut mereka. Siap? Siap? Merdeka? Merdeka? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara rahimakumullah, kelak mungkin saya 30 tahun diambil Allah. Sambian-sambian yang sekarang 40-50, 40 tahun, 50 tahun ke depan dipanggil Allah. Bagaimana anak cucu kita? Masihkah mereka bisa ngaji TPQ? Masihkah mereka dengan aman yasinan tibaan? Masihkah mereka dengan aman ngaji kenuris? Pengasuhnya, kompoinya Kiai Muhyiddin sudah? Bisa kira-kira? Cucu kita menikmati itu? Bergantung. Kalau kita semua komitmen pada NU, Jember bupatinya harus NU, DPR-nya harus NU, Jawa Timur gubernurnya harus NU, DPR-nya NU, Indonesia presidennya harus NU, atau setidaknya orang biasa tapi seneng ulama. Halo, asal kita mau satu komando. Ki Muhyiddin dawuh, cong, pilkada besok fulan siap kiai. Kader PKP siap di komando kiai. Siap apa enggak? Kalau enggak siap kalah dengan Wahabi. Berapa kali Jember dipimpin bupati tidak NU? Masih belum kapok? Masih belum kapok? Itu karena warga Jember mata duiten. Akidahnya murah. Kena uang 100.000 Kiai Muhyiddin nggak didengar. Ya bangga. Kena uang 50.000 PCNU nggak didengar. Akhirnya apa? Ya begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa daerah mayoritas NU, bupatinya condong Wahabi. Ada beberapa daerah rakyatnya NU santri rajin sholat, bupatinya kita abejeng. Siapa yang salah? Yang salah yang milih, kita norok mak kiai, kita ya. Engki nggak mau satu komando. Ini loh kelemahan kita ini loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ke depan untuk memastikan Jember NU, rakyatnya NU, lembaganya NU, ulamanya NU, DPR-nya NU, bupatinya NU. Pastikan ikut satu komando Kiai Muhyiddin. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan pilih yang bukan NU. DPR-nya, kepala desanya, bupatinya, jak peleh. Jak peleh yang bukan NU. Sekolah itu ya kayak di sini, di Nuris ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah 150%. Lebih. Atau iya di sini iya. Di Kencong Kiai Jauhari iya. Halo.
di Kiai Muzaki, iya. Pastikan anak-anak kita hanya memilih lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Siap. Siap. Ada SMK NU, ada SMK Muhammadiyah, ada SMA NU, ada SMA Muhammadiyah, ada Aliyah NU, ada Aliyah Muhammadiyah. Pastikan kita pilih yang Nahdlatul Ulama. Siap. Kader siap. Beda kampus. Beda kento kampus. Beda kampus NU, Universitas Islam Jember. Oneng. Beda Universitas Muhammadiyah. Tapi mayoritas orang Jember pengen cucunya di Muhammadiyah. Halo? Ya bangga. Lebih banyak mana mahasiswa Universitas Islam Jember sama Universitas Muhammadiyah Jember? Lebih banyak mana? Muhammadiyah. Mahasiswanya Muhammadiyah semua? Muhammadiyah semua? NU kan? NU yang nyesal jadi orang NU. Nah, saya abah ibu nyesal jadi orang NU. Saya kepingin nanti kalau mati nggak usah ditalkin, nak. Saya mati kepingin nggak usah diadani, nak. Saya mati nggak usah dikirim doa, nak. Nggak usah ada yasinan, nggak usah ada tahlil untuk bapak, nak. Nggak usah haul. Makanya aku pilihkan untuk Anda kampus yang nggak mengajari itu semua. Ya? Ya begitu. Halo? Siap membesarkan kampus NU? Siap. Siap. Akan lebih baik kalau hari ini atau besok atau lusa anakmu yang ada di UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jember, sampean datang ke kampus, anak ditarik. Ini NU 100% demi masa depan, Mas. Kalau enggak begitu saya enggak jamin cucumu tahlilan. Halo. Saya enggak jamin cucumu yasinan. Saya enggak jamin cucumu wiridan atau haul dan yang lain. Yang terakhir, montrode mantoh. Kalak mantoh. Ingin nikah, ambil menantu, besanan, sowan saja Ki Muhyiddin. Minta santri 1. Tapi kita usah masna wa sulasa wa ruba. Abu neser neka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Besannya NU, mertuanya NU, anaknya NU, menantunya NU, sekolahnya di lembaga NU, mondoknya di pondok NU, DPR-nya NU, bupatinya NU. Sungguh itu upaya maksimal, ikhtiar maksimal untuk memastikan nanti 50 tahun ke depan anak cucu kita tetap tahlil, haul, ziarah untuk kita. Itu yang kami sampaikan. Merdeka! Merdeka! Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala hadiniyah supaya Indonesia aman, NKRI aman, ulama aman, umat aman, rakyat aman, pemerintah aman,
kita bacakan doa dan Fatihah. Ala hadhihi niyyah lana walahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala minna shaqiyan wala mahruman wala matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'aizzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وجدادنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.